Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Untuk seluruh makhluk bernama. Sallallahu Muhammad untuk seluruh makhluk. Seluruh alam. Ombaknya kencang juga ya. Udah kayaknya terakhir kali saya live itu 2 kali atau 3 kali terlangkan kayaknya. Soalnya hujan terus, saya nggak bisa keluar kalau hujan. Alhamdulillah. Muhammad. Kemarin sih coba cari tahu ya, tapi kayaknya belum, nggak tahu apakah udah terjadi ya, eksekusi tahanan Palestina. Dulu mereka disiksa bertahun-tahun dan mati karena siksaan. Sekarang mereka akan dieksekusi. Ternyata lagu di masjid itu sampai kemari ya kedengarannya sampai kemari, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya sudahlah. Tapi kalau sound horeg saya nggak tahu sound horeg sebesar apa ya sound horeg itu. Sebenarnya saya sendiri masih heran gitu. Kenapa ya? Seakan-akan umat Islam itu menuhankan ibadahnya sendiri. Mereka tidak menjalankan perintah Al-Quran tapi menuhankan ibadah. Kafir dong. Menuhankan selain Allah kafir. Menuhankan ulama juga kafir, menuhankan ibadah kafir. Pokoknya menuhankan selain Allah itu kafir. Bukti menyedihkannya umat muslim itu karena pembantaian di Gaza apalagi. Makanya saya bilang umat manusia, terutama umat muslim itu nggak akan keluar dari kebodohan. Kalian itu akan selalu dalam kebodohan sampai kalian bersatu memerangi Zionis. Karena lucu, jumlahnya banyak tapi kok bisa anak-anak kecil dibantai. Ini kan sebuah kalimat yang lucu ya. Jumlahnya banyak tapi anak kecil bisa dibantai, kok bisa? Berarti kamu dalam kebodohan berarti. Ya, kita memang dalam kebodohan, dibodohi oleh Zionis dan antek-anteknya melalui sistem yang mereka buat, sehingga kamu tidak bisa berbuat apa-apa, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Oke sih, kadang bilang kalian itu terlalu naif kalau berpikir bahwa demonstrasi itu tidak menciptakan perang. Justru penangkapan para aktivis, pembubaran demonstrasi itu bukti bahwa pertama mereka sedang mengontrol rakyat, kedua kebebasan kalian sedang diambil, ketiga bukti bahwa kalian kuat. Mereka nggak punya cara lain untuk menangkap segelintir dari kalian, karena mereka nggak bisa menangkap semuanya, kan penjara nggak cukup. Apa lagi? Makanya saya bilang kalian tuh terlalu naif kalau berpikir demonstrasi itu tidak menciptakan perang. Justru penangkapan para aktivis atau orang-orang yang berpikir yang diambil itu
yang ditangkap pasti orang-orang yang pintar atau punya pemikiran lah. Soalnya biasanya kan kita cuma ngikut doang kan, kebanyakan manusia itu nggak mampu berpikir dalam. Jadi yang ditangkap itu yang berpikir dalam karena jumlahnya kecil, penjara masih muat gitu kan. Nah justru menjadi lemah gitu, karena orang yang pintar-pintar itu diambil, ditangkap, maka kekuatan kita itu jadi lemah gitu. Tapi nggak ada yang mau ini ya, nggak ada yang mau perang ya, nggak ada yang mau perang melawan Zionis laknatullah dan antek-anteknya. Karena sebenarnya kalau umat muslim di Wakanda bersatu, runtuh juga itu. Pemimpin munafik itu bakal runtuh ya. Tapi nggak ada yang mau ya. Apakah mereka sudah munafik juga? Sebenarnya ada ayatnya sih yang mau bahas, tapi HP-ku mati. Mungkin karena dosa-dosa. Ya Allah, dosaku banyak banget ya Allah. Terima kasih sudah mau memaafkan. Kalau lihat yang orang-orang yang ditangkap itu menyedihkan juga ya, dipukul-pukul. Rakyat Australia kayaknya itu ya. Rakyat Australianya pada dipukul. Ada orang guys, apakah di Intel? Saya nggak tahu di Intel atau bukan. Terus kenapa saya live ya kan? Saya ditembak nih. Supaya nanti ada buktinya, oh saya ditembak. Atau kalau Allah mengizinkan yang lain. Allah mengizinkan sesuatu yang lain yang saya inginkan, yang memperlihatkan kepada umat muslim yang bodoh dan umat muslim yang pengecut untuk berhenti dari kebodohannya, bahwa Tuhan itu maha besar. Ilmu fisika kita nggak akan sanggup melawan ilmu Allah. Wallahu a'lam. Harus sampai kapan anak-anak harus dibantai? Harus sampai kapan rakyat Gaza dibantai? Ya Allah, saya bingung ya Allah. Kalau untuk menjelaskan putih itu ada dengan menghentakkan seluruh bumi, apakah itu benar? Tapi Allah mau tahu, karena dialah Raja ada pembalasan. Karena Allah paling tahu hati manusia. Mungkin kalian semua hitam, tapi kalian tidak melihat setitik warna putih di dalam hati kalian. Masalahnya ini terlalu berat ya Allah. Ini lebih berat daripada umat muslim bersatu dan berperang. Kata orang-orang hidup di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam atau pas Dajjal keluar itu berat. Mungkin berat, tapi hati lebih nyaman. Justru sekarang hati nggak nyaman, karena kamu di luar jalur yang sebenarnya. Karena jalur yang sebenarnya ya, yang dilakukan Rasulullah, yang dilakukan Imam Mahdi nanti, sesuai yang dikatakan Rasulullah juga. Atau Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah SAW. Yang paling benar itu memang perintah Allah sebenarnya. Tapi ya sudahlah, alhamdulillah. Sebuah logika yang aneh ya, Saya melihat video
tahanan politik. Berapa orang yang tangkap? Mungkin seingatku mungkin demonstrasi yang kemarin ya masih belum dibebaskan ya. Berapa orang? 900 ya? 900 orang kalau nggak salah. Meskipun cewek yang ditangkap kemarin udah bebas kayaknya. Yang ditangkap pasti yang pintar-pintar supaya mengurangi kekuatan. Karena kalau umat muslim yang pengecut ini berhenti dari kepengecutannya mudah sih. Karena Allah mudahkan gitu. 212 contohnya. Nanti ditegur Allah langsung baru mereka gregetan. Ya Allah, kawan, kau menegur lagi mereka ya Allah. Bagus juga kalau ditegur mereka ya Allah. Umat muslim yang mencintai kebodohan mereka, merasa mereka penghuni surga mungkin ya, atau mereka nggak paham Al-Quran kali ya Allah. Satu-satunya perkataan Pak Anies yang saya nggak suka. Loh, bukannya kamu pembela Pak Anies? Iya, ada satu kata Pak Anies yang saya nggak suka. Apa itu? Dia nggak mau perang. Dia nggak mau ada yang mati. Karena waktu Jakarta itu banyak yang mati katanya. Dan beliau, Pak Anies sendiri yang ikut menguburkan siswa-siswa SMA yang mati. Sebenarnya memang kasihan kalau yang perang itu remaja. Sedangkan Rasulullah SAW juga melarang ya kalau terlalu muda. Minimal dia punya kemampuan. Tapi kadang bisa remaja bisa mati. Karena memang nyata-nyata umat muslimnya nggak mau berperang. Nyata-nyata umat muslim yang dewasanya itu pengecut. Nyata-nyata umat muslim yang dewasanya itu bodoh dan mau dibodoh. Satu-satunya jalan untuk keluar dari kebodohan itu adalah memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan pemimpin yang adil yang mau melaksanakan Al-Quran. Ya, seperti yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Makanya itu terlalu naif kalau kalian bilang nggak mungkin perang. Jelas nyata-nyata anak kecil dibantai, dan pemimpin munafik itu memberikan profit kepada orang yang membantai itu. Bukan cuma karena BOP, tapi juga perdagangan internasional, bukan uang kertas. Makanya sih bingung gitu, kok apakah sesulit itu ya berpikir tentang profitnya Amerika untuk menciptakan bom? Kayaknya hubungan ekonomi yang menciptakan profit itu udah terlalu jelas ya. Atas alasan apa mereka mendukung membiarkan itu? Gak ada satupun yang menyebutkan itu kan. Cuman saya kayaknya. Sawitnya pun pembeli aja pemerintah Amerika. Astagfirullah, sawitnya pembeli utamanya Amerika coy. Nauzubillah min dzalik. Yang menyedihkan itu umat muslimnya yang bodoh dan pengecut. Yang menyedihkan. Walau para munafik dan kaum kafir yang nyata-nyata melakukan pembantaian, yang nyata-nyata mendukung pembantaian terjadi karena mereka mau hidup mewah. Itu kan lucu. Saya jadi ingat perkataan Pak Sawit. Ini kita bahas Wakanda ya, tapi udah overheating kan. Padahal tadi sejuk ya Allah. Apa saya disuruh pulang ya Allah. Tapi saya mau kutip satu perkataan Pak Sawit waktu itu. Pak Sawit di Wakanda. Dia bilang orang-orang tua itu sudah mau mati. Tapi siapa tahu anak muda kan nggak ada yang tahu nyawa siapa yang anak. Bisa jadi anak muda mati duluan katanya daripada itu tuh pernyataan saking dia nggak mau mati gitu kan. Pencinta dunia munafik. Ya Allah, lama sekali umat muslim dalam kebodohan ya Allah. Ya Allah, kalau bencana mau menyadarkan umat muslim, maka berikanlah mereka bencana supaya mereka sadar dan keluar dari kebodohan yang mereka buat sendiri. Yang mereka buat itu karena dari tangan mereka. Coba tebak apa itu? Penerimaan. Penerimaan atas sistem yang dibangun Zionis ini. Justru karena mereka menerima sistem yang dibangun Zionis ini, mereka berada dalam kebodohan. Dan bentuk penerimaan atas sistem yang dibangun Zionis inilah
yang membuat kalian jadi umat muslim yang bodoh dan pengecut. Saya kadang sedih. Saya ingat ya awal-awal pembantaian itu. Kirain yang terakhir, udah panas. terakhir. Saya ingat awal-awal anak-anak kecil dibantai. Saya bertanya di mana pasukan umat muslim. Wah, ternyata mereka saling menyalahkan. Salah pemimpin, salah tentara, seolah-olah dirinya tuh gak salah gitu. Itu yang saya gak suka gitu. Ya diri kamu juga salah karena kamu gak mau memperjuangkan pemimpin yang adil. Makanya yang paling tepat dilakukan itu memang yang Rasulullah katakan tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa. Itu yang benar tuh. Memerangi orang-orang zalim itu yang benar. Itu tuh Al-Quran. Karena kalian gak bisa membiarkan kezaliman. Kalau Allah mengizinkan untuk memerangi kezaliman, ya kenapa gak dilakukan gitu. Jumlahnya banyak tapi sia-sia. Jumlahnya banyak tapi nggak mampu menghentikan anak kecil dibantai. Jumlahnya banyak tapi membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk kejahatan. Jumlahnya banyak. Nauzubillah min dzalik. Mendung kembali. Harus saya lanjutkan ini ya Allah. Gagal overheating. Ada suara burung. Saya kalau mentranslate dengar suara burung enak gitu. Muhammad burung-burung. Terima kasih sudah menemani. Bos, kayaknya ada ikan paus ya Allah. Saya mau naik ikan paus. Tapi ikan paus nggak bisa di dataran ini ya, dataran rendah. Misalnya di dalam dataran dalam kayaknya. Dalamnya di mana itu? Jauh kayaknya daratnya. Lumba-lumba ya Allah, bisa nggak? Saya mau lihat lumba-lumba ya Allah. Ya, sudahlah. Kapan nih sih ke Palestina? Saya mau perang, perang. Kalau ini ada yang nonton. Ini ada yang nonton gak sih? Kayaknya ada ya. Gimana ini ya Allah? Lama banget umat muslim dalam kebodohan ya Allah. Percepat aja ya Allah. Kalau cuma bencana yang membuat mereka sadar, maka kirimkanlah ya Allah. Mereka terlalu lama, umat muslim terlalu lama dalam kebodohan yang menjijikan. Karena mereka menerima sistem yang dibangun Zionis dan sibuk menyalahkan orang lain daripada menyalahkan dirinya sendiri yang tidak mau memperjuangkan pemimpin yang adil dan menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Mari kita nikmati ombak. Semoga kalian mau menikmati ombak bersamaku. Mengapa orang-orang melupakan Al-Quran dan As-Sunnah? Mengapa orang-orang tidak mau berperang melawan kezaliman? Lagu apa ini? Nggak tahu lagu apa ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
ada burung lewat.